Kita berbaris bukan kayak itik, kayak ulil. Mari kita bola jatuh. Selamat malam saudara, saya Jeremy Teti. Dan saya Monica Desi Deria. Untuk Anda yang malam ini tidak bisa tidur atau insomnia, kami akan menemani Anda. Tentunya dengan berita-berita olahraga dari dalam negeri dan mancanegara. Semuanya tersaji dalam Follow Cagur. Bang Fandi nih, pertanyaan pertama buat Bang Fandi. Bang, bertahun-tahun menjaga karakter itu gimana tuh Bang? Kalau karakter yang mana nih? Aji Sonet, Aji Pengkong. Sonet, Emang beda? Beda. Duluan mana ketemunya dapatnya? Duluan Kong. Oh duluan. Pengkong itu saya bikin tahun 94. Waktu itu saya pakai nama Kong Lihun. Kong Lihun. Iya, Kong Lihun. Maaf sebelum ada teman saya yang pakai nama Kong juga. Itu sebelum itu sama satu kawan, satu grup sama saya. Dia bilang akhirnya, Ji, udah engkong lu gua ambil aja dah, silakan. Tapi tetap saya pakai engkong. Itu tahun 94. 94. Iya. Nah, terus Bang Aji Sonet itu tahun? Aji Sonet alhamdulillah itu ketemu tahun 2002. Nah, ini selama 23 tahun siaran. Yeah. Kalau kayak Bang Jeremy, Mbak Monica kan mereka ada di layar TV. Kelihatan, fisiknya kelihatan. Kalau Abang ini selama 23 tahun nggak kelihatan, itu siarannya gimana? Apa santai banget gitu? Pakai boxer doang, pakai sarung? Kan nggak kelihatan, bener kan? Bener Wen. Ini bedanya penyiar TV sama radio ya. Kalau penyiar TV kan kita kudu rapi. Penyiar radio pernah nih, saya siaran engkong malam mana kehujanan. Celana basah semuanya, baju habis. Saya cuma kayak kaos hutang sama kain sarung siaran. Jalan ya. Iya jalan. Assalamualaikum, ketemu lagi sama Kong Jay di sini. Wah, engkongnya malam pakai baju rapi banget, pakai jas. Tapi Bang Jeremy juga rapi atasnya doang, karena kan ketutup meja. Kalau ininya mah tetap celana pendek. Nah kalau Bang Jeremy nih, Bang Jeremy pernah di grounded katanya, pernah nggak siaran untuk beberapa kurun waktu. Itu gimana perasaannya Bang? Ya kalau gimana sih Bang? Ya itu mungkin masalah suka dan tidak suka. Karena seandainya saya jadi bos, saya bisa milih antara kalian bertiga, satu aja yang boleh siaran, yang lain enggak. Kan tergantung selera itu. Ya saya sih namanya prajurit, ya apa kata komandan saya siap menjalankan tugas. Tiba-tiba tidak ada di jadwal siaran, ya tahu diri aja. Ya liputan aja ke lapangan, nikmatin aja kok. Dan itu berlangsung berapa lama? Ya sekitar setahun lebih, hampir 2 tahun. Dan akhirnya ditegur oleh owner, salah seorang owner menegur saya dalam kebetulan satu lift. Kamu kok lama sekali nggak pernah lihat di layar? Kemana aja? Pak, saya ini prajurit Pak, siap menjalankan tugas. Dari situ mungkin tidak tahu, mungkin ada yang terjadi di dalam, setelah itu baru dapat jadwal lagi siaran. Ownernya yang minta. Kalau Mbak Monica, pengalaman Mbak Monica yang paling tidak terlupakan apa selama menjadi penyiar? Bidadari malam lu julukannya. Iya, Bidadari malam. Bidadari malam. Sebenarnya ada 2, kalau yang satu yang peristiwa pribadi. Ini katanya Jeremy tadi juga udah pernah ngalamin ya waktu kita siaran, kemudian gempa ya. Oh iya, siaran saat gempa. Jadi itu memang benar-benar, itu saya lagi on air banget, jadi di tengah-tengah itu saya bergoyang-goyang gini. Posisi di dalam gedung? Di dalam gedung lantai 18. Jadi kameramen sama semua wardrobe makeup tuh udah Allah Akbar. Nah saya kan nggak bisa lagi on air. Jadi malah ngelaporin aja ini ada gempa bumi langsung gitu. Jadi ya udah tetap aja gitu. Dan apa yang terjadi di situ dilaporkan, Den. Oke, seperti yang Anda lihat sekarang terjadi gempa dan kameramen mental ke sebelah sana. Ke sebelah sana. Jadi Ini unik loh, unik ya. Lagi gempa, Mbak tetap memutuskan diri untuk siaran. Iya, karena lagi live. Nggak bisa, Antara itu baru siaran segmen 1 kok itu. Kenapa Mbak nggak tinggal aja? Pemirsa, berita selanjutnya, lihat sendiri. Saya juga alamin hal yang sama. Gimana, Kalau gimana Mbak Monik kejadian malam hari ya? Ya malam. Kalau saya pagi hari, untuk dulu 7 tahun siaran pagi.
Waktu itu saya di lantai 16. Siaran berdua waktu itu dengan teman saya, presenter Tri Ambarwati. Kita berdua siaran. Kalau ini kameramennya masih ada di studio. Ini kameramen dan security kabur semua. Dari lantai 16. Jadi tinggal berdua doang di master control tuh. Kayaknya sudah tidak ada orang lagi. Kabur. Tapi ya, improve. Harus presenter dituntut improve. Harus mampu melaporkan situasi terkini. Nah itu tuntutan menjadi seorang presenter yang profesional. Dia harus mampu dalam kondisi apapun juga, dia harus bisa melakukan sesuatu. Lantai 16. Lantai 16. Mbak Monica? Lantai 18. Ini sebuah pengalaman yang sangat, ya kadang-kadang kan kita harus memilih dalam kondisi terjebak, bukan terjebak. Mungkin sulit, ya kita harus memilih kan first major seperti itu kan, aduh tetap harus kerja atau enggak gitu kan. Tapi ini kan Bang Jeremy lantai 16. Mbak Monica lantai 18. Satu pertanyaan buat Mbak Monica. Waktu turun ketemu sama Bang Jeremy. Kita udah lihat, kita udah dengar kemampuan verbal mereka bercerita luar biasa. Sekarang ada yang jago joget juga loh, salah satu di antara mereka. Masa sih? Ternyata Abang Jeremy ini jago goyang itik. Kita berbaris bukan kayak itik, kayak ulil. Oke, tepuk tangan buat Jeremy Teti. Ketika bintang tamu kita yang spesial pada malam hari ini, ada gak masukan atau motivasi-motivasi yang bisa dibagi ke mungkin kalau abang penyiar baru dan buat Bang Jeremy dan juga Mbak Monica buat penyiar-penyiar TV yang memang mungkin berita dan juga sport, apa sih yang mereka harus perbaiki atau ada masukan-masukan seperti apa sih buat mereka semua? Mungkin dari abang dulu deh. Kalau saya sih masukan buat penyiar-penyiar muda, jadilah penyiar yang profesional gitu. Kalau kita dulu kan penyiar disuruh pagi harus pagi-pagi datang. Kadang-kadang penyiar sekarang jam 7, jam 6 udah suruh siaran. Kadang-kadang jam 6 lewat, setengah 7 baru nyampe. Ini kadang-kadang dulu saking rajinnya, radionya belum ada dia udah datang. Dia kan kulinya. Kalau dari sekalian ngepel gitu. Bang Jeremy. Ya, Bang. Benar sekali apa yang dikatakan Bang Fandi ya, kita harus disiplin. Itu modal awal. Siaran langsung tidak ada toleransi terlambat. Saya juga koordinator presenter juga dan juga produser. Saya tidak mau kasih toleransi siapapun juga. Dia anak siapa, dia turunannya siapa, nggak penting. Lu harus profesional. Namanya siaran langsung tidak boleh terlambat sepersekian detik pun juga. 5 menit ataupun 10 menit sebelum on air sudah di meja siaran. Di kursi siaran, sorry, bukan di meja. Sudah harus standby. Bener kata Bang Pandi, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, terlalu. Kalau dari Mbak Monica. Kalau dari saya mungkin sebagai presenter, sebagai penyiar kita harus ingat bahwa apalagi ketika kita harus wawancara atau apa, kita bukanlah bintangnya. Jadi yang ada adalah kita harus membuat si bintang di sebelah kita itu lebih bersinar. Artinya bukan kita yang harus lebih bersinar dari orang yang kita wawancarai. Gitu. Dalam sekali itu. Oke, akhirnya kita sampai di ujung Follow Cagur. Betul sekali. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari pembicaraan-pembicaraan kecil kita malam ini. Jadi tetap semangat buat semua orang yang ingin menggapai cita-citanya. Siapa tahu waktu itu juga Bang Jeremy nggak tahu tidurnya di terminal bisa menjadikan dia seperti sekarang. Betul sekali. Berkarakter atau tidak berkarakter itu adalah sebuah proses. Yang pasti kita tidak bisa menjadi sesuatu kalau tidak mencoba sesuatu. Makanya kalian harus berani mencoba, siapa tahu hasilnya di luar ekspektasi kita. Karena pada intinya hidup bukan bertanya apa profesi kita, tapi bertanya bagaimana kita menjalani profesi kita dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Monica Desideria, Jeremy Teti, dan Bang Fandi. Oke, kita ketemu lagi besok. Kan ini stripping. Benar. Tiap minggu sekali. Terima kasih sekali lagi. Saya minta tepuk tangan buat tamu-tamu kita di Follow Cagur.